warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tom Techno. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial coding lagi ya buat script dalam bentuk MKL4. Nah, sebelumnya saya ada informasi dari XM guys. Jadi kamu bisa trader keren tanpa perlu duduk nonstop di depan komputer. Caranya gimana? Copy trading. Apa sih copy trading itu? Nah, jadi kamu tinggal copy strategi trading dari pengalaman yang sudah ngerasain naik turunnya pasar, dan kamu bisa ikutin jejak sukses mereka. Nah, copy trading ini sangat recommended untuk kalian yang pemula di bidang ini. Komunitas trader XM itu besar, yang kalian tinggal ikuti saja strategi dari trader top yang kalian pilih dan mendapatkan yang sama dari mereka. Nah, buat kalian yang handal di luar sana, kalian wajib banget ikut copy trading XM. Tunjukkan keahlian strategi kalian, jadilah master copy trade. Di sini kalian bisa jadi inspirasi dan bahkan mendapatkan profit sampai dengan 50% dari setiap keuntungan dari follower Anda. Jadi makin banyak, makin untung pastinya. Kalian bisa dapatkan aplikasi ini di web, di iOS, dan juga di Android. Untuk ikutan silahkan klik link di deskripsi ya. Oke, langsung aja. Jadi waktu itu ada yang komen di channel saya, Bang, tolong buatkan konten OP-nya menggunakan, Bang, buatin averaging profit ini agar dapat dipakai menggunakan entry manual, Bang. Jadi dia melihat video saya tentang teknik averaging profit, mesti membuat EA dengan teknik averaging profit, dan meminta itu dibikin semi manual. Jadi kenapa ada orang yang kepengen menggunakan manual seperti ini ya? Kadang ada orang ngomong, udah enak-enak EA jalan otomatis, kenapa pakai entry manual? Masalahnya, kadang manual itu kita kan pakai feeling ya, pakai feeling yang tidak bisa dimasukkan ke robot, karena robot itu bersifat statis dan dari pemrograman kita. Mungkin juga dia tidak bisa datang ke coder untuk mengungkapkan isi hatinya. Kan misalkan saya punya teknik seperti ini, buy seperti ini, sell seperti ini, itu belum tentu bisa mengutarakan ke codernya, karena dia di bagian-bagian teknik itu ada bagian feeling di situ yang tidak bisa dibuatkan robot. Nah, makanya dengan teknik seperti ini dia minta, atau beberapa orang tuh kepingin pakai manual, semi manual. Saya pun juga ada menggunakan full EA. Ada juga EA yang saya buat dengan teknik manual seperti ini. Jadi saya open manual, dan nanti setelah itu setelah kita open manual ya, nanti selanjutnya akan diserahkan pada EA-nya untuk di handling, untuk manajemen resikonya, untuk take profitnya, semua menghandling EA-nya. Nah, di averaging profit ini Anda sebaiknya melihat video saya yang sebelumnya ini ya. Jadi ada part 1, part 2 tentang membuat EA, teknik averaging profit, karena saya akan mengambil file-filenya dari situ. Jadi saya tidak akan buat script ulang karena terlalu panjang videonya aja sampai part 2 ya. Dan di sini akan saya ambil yang penting aja agar dapat digunakan untuk teknik averaging profit secara semi manual ini. Jadi konsepnya sama, cuman yang video lama itu kan membuat EA agar bisa open sendiri. Nah, ini kita buat bahwa EA ini hanya melanjutkan open manual kita saja. Oke, langsung aja ya. Jadi pertama kita masuk ke meta editor. Kita masuk ke meta editor dulu. Buka MT4 Anda. Kalau sudah buka, Anda langsung aja ke meta editor. Nah, ini klik aja di sini, meta editor. Ya, klik sini, nah udah muncul. Nah, ini saya cari dulu yang averaging profit yang dulu ya. Averaging profit saya buka. Nah, kita di sini buat EA-nya dengan klik new kiri atas. Kita kasih nama apa nih? Asisten. Averaging plus, ini aja averaging plus ya. Dan next, finish. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini kita ambil, sebelumnya saya terangkan dulu ya, bagi yang belum paham averaging profit ini adalah, pakai gambar aja. Nanti ada yang belum paham konsep ini, malah langsung buat EA-nya kan nggak jelas. Jadi averaging profit ini adalah kita akan membuka posisi baru dengan lot yang sama saat kondisi kita profit. Misalkan kita open buy,
terus harga naik, kita ambil buy lagi di sini, harga naik kita ambil buy terus. Jadi kita akan profitnya maksimal. Kan biasanya kalau sistem averaging martingale itu kan kita ambil misalkan buy di sini harga turun, kita buy di sini harga turun, kita buy di sini, sehingga kalau harga berbalik totalnya profit, maka kita likuidasi atau kita untung secara kumulatif. Nah, ini kebalikannya. Jadi kita hanya melakukan averaging saat harganya naik. Tapi untuk melakukan ini Anda harus ada perhitungannya. Misalkan jaraknya berapa? Jarak antar averagingnya ini, antar layernya. Kemudian gimana biar bisa saat dia profit, semua ini akan profit, yaitu Anda pasang stop loss. Jadi setelah Anda profit itu nggak akan rugi, minimal rugi untungnya sedikit lah. Jadi misalkan kita pasang buy di sini, stop loss di sini, kita pasang buy lagi di sini, stop loss di sini. Nah, ini ada hitungannya. Konsep yang biasa saya pakai ini, distance 30 pips, itu stop loss-nya 10 pips. Nah, kita gambarkan seperti ini. Misalkan harga market naik ya, naik ke sini. Nah, kita pasang buy. Kita pasang buy di sini. Buy satu lot lah ya, gampang itunya, buy satu lot. Nah, untuk hitungan saya tadi itu kan memakai jarak 30 pips. Nah, ini anggap saja jarak sudah 30 pips. 30 pips ya, jarak 30 pips. Kemudian di sini kita open buy lagi. Di sini buy lagi. Buy satu lot lagi. Oke. Jarak 30 pips kita buy lagi, tapi dengan stop loss adalah 10 pips. Nah, stop loss-nya sini ya. Nah, stop loss-nya kita pakai merah. Misalkan anggap aja di sini. Ini adalah stop loss 10 pips dari posisi sini. Nah, kalau harganya naik lagi, kita akan OP sini. Tapi kita kan anggap aja ini pertolongan pertama ya, bukan pertama. Jadi untuk emergency pertama, kalau harga turun tuh kita nggak akan rugi. Masa dia turun ke sini, terus nanti kita jadi rugi setelah profit. Nah, kita kasih stop loss di sini, di mana yang buy pertama tadi, posisi pertama, stop lossnya juga kan sama di sini. Kan dia udah naik di sini nih, berarti dia stop loss di sini. Begitu open yang kedua ini juga stop lossnya di sini. Bagaimana jika harga tiba-tiba menukik turun? Seperti ini. Gimana? Jadi hitungannya kan seperti ini ya. Kita tulis aja. Sorry, kita tulis ini tadi stop loss-nya SL 10 pips. Oke. Sekarang kita hitung jika terjadi hal seperti ini. OP pertama profit berapa? Karena tadi ini 30 pips terus turun 10 pips, berarti profitnya kan 20 pips ya, 20 pips. Nah, lalu OP kedua loss 10 pips. Jadi totalnya gimana? Profit 10 pip. Benar nggak? Oke, benar kan? Untung 20, loss 10. 20 kurang 10 adalah 10 pips. Nah, ini hitungannya. Jadi kalau nanti ini naik lagi, misalnya tadi ternyata si naik nih, naik di sini. Jarak 30 pips lagi, ya kita open buy lagi dengan stop loss digeser di sini, yaitu stop loss jarak 10 pips dari sini untuk antisipasi jika harga nanti turun. Nah, stop loss yang di sini tadi digeser juga ke sini, oke? Jadi nanti hitungannya adalah profit pertama, OP pertama akan profit sebesar 30 tambah 20, 50 pips.
Terus OP kedua sebesar 20 pips. Nah, OP ketiga sebesar minus 10 pips. Jadi masih untung kan? Oke, kembali lagi. Udah paham ya? Oke, kembali lagi ke skripnya. Jadi, di sini Anda perlu belajar yang ini ya. Anda perlu buka lagi yang ini. Nanti link saya tulis di deskripsi. Link yang part 1, part 2 ini Anda bisa pelajari di sini untuk membuat EA full EA dengan teknik seperti ini. Dan disclaimer ya, saya lupa deskripsi awal bahwa ini adalah video tutorial. Jadi video yang saya buat atau EA yang kita buat ini tidak menjanjikan profit. Karena belum diuji. Saya hanya menyajikan konsep yang mana saya bikin tutorial cara membuat konsep itu dan Anda sesuaikan dengan teknik Anda sendiri. Jadi jangan terus ini dipakai kayak gitu. Karena beberapa ada yang minta skrip ke saya tanya, ada di backtest gimana hasilnya? Ini biar profit gimana? Gemes saya. Ini kan video tutorial ya, video tutorial di mana saya berikan konsep Anda untuk Anda yang coder, untuk Anda bukan Anda pakai ini untuk trading. Ya kalau bisa profit sih syukur. Beberapa memang saya buat yang udah full bisa dipakai, cuman belum dites. Tapi di situ ada parameter-parameter yang bisa disesuaikan oleh kepentingan Anda. Misalkan pernah saya buat yang menggunakan Bollinger Band, MACD atau stokastik, di mana itu bisa disetting parameternya Anda sesuaikan dengan hitungan Anda atau input Anda, kemudian Anda jalankan. Jadi jangan tanya saya backtest bagaimana, karena saya tidak menggunakan itu ya. Dan saya tidak pakai mentah-mentah seperti ini. Ini hanya konsep saja, konsep berpikir dan konsep membuat skripnya. Oke, lanjut. Jadi skripnya akan kita ambil dari video yang terdahulu ya, averaging profit. Oke, kita ambil aja ini semua dulu. Oke, ambil aja semua. Copy, kita masukkan di bawah ini ya, bawah string. Ini adalah parameter eksternal. Kita buang yang tidak kepakai. Magic number nggak kepakai, kita delete. Lot, take profit, stop loss tidak kita pakai. Kenapa? Karena kan tadi manual. Jadi EA tidak akan menentukan stop loss atau take profitnya, tapi melainkan dia menggunakan take profit atau stop loss dari EA yang dari input manual kita tadi misalkan lotnya 0,1 ya, nanti itu akan menggunakan 0,1. Untuk masalah stop lossnya nanti ada settingnya, karena stop lossnya ini berlaku di averaging. Jadi open pertama kita bisa gunakan stop loss sendiri atau take profit, nanti setelah melakukan averaging akan dihandle oleh EA-nya. Nah, makanya di sini ada menu untuk EA-nya, yaitu ada pip step, yaitu jarak. Ini saya bikin pakai poin. Ini bisa Anda ganti bebas ya. Ini contohnya pip step. Terus saya tulis di sini biar muncul di depan nanti ada tulisan distance. Kalau ini tidak diisi, ini dikosongin seperti ini. Nanti munculnya adalah pip step AV. Oke. Kemudian ini multiply. Multiply ini adalah biasanya digunakan untuk martingale, untuk menggandakan lot. Di konsep ini kita hilangkan. Karena jika Anda gandakan lotnya, maka nanti Anda akan rugi. Di konsep ini tadi, misalkan di atas ini lotnya semakin besar, mungkin misalkan satu lot ya, ini satu lot, dua lot, ini 4 lot, dikalikan 2 misalkan. Saat ini lotnya ini gede banget, akan menutup profit yang sebelumnya. Jadi pakainya adalah averaging murni yang tidak digandakan lotnya. Oke, lalu dari mana? Dah, ini sudah seperti ini. Sekarang kita ambil lagi. Kita ambil ini. Kita ambil di file averaging profit ya. Atau ada yang malas membuat file yang dulu atau mempelajari dulu, Anda bisa di sini, bisa ada pause, Anda tiru. Cuma saya tidak jelaskan. Kalau itu saya jelaskan, saya ajari ini maksudnya apa, detail-detail ini saya ajarkan di situ. Kalau ini ya, saya tinggal melanjutkan saja. Nah, ini kita ambil ini ya. Total order count ini posisinya ada di global. Jadi Anda harus tahu global area mana yang di dalam mana. Global itu di luar area untuk eksekusi EA, yaitu di setelah ini, setelah tanda kurung perwalinya ini kan ada ontick ya, ontick atau instar. Oke, nah, nanti diambil sini, ini adalah INT total order count. Nah, sampai sini, sampai kurung perwal tutup ya, kita kopas, masukkan ke sini, taruh di global area. Nah, ini global area ya. Jadi kan setelah ontick ini adalah global area, kita pas di sini, tapi kita edit. Dimana kita kalau open manual itu tidak ada magic number. Mana ada Anda ada trading masukkan magic number, nggak ada kan, kecuali Anda pakai EA. Maka di sini kita hapus magic numbernya. Nah, ini delete aja seperti ini. Kita coba compile.
Nah, ini saya terangkan, fungsi total order count-nya adalah nanti dia akan membaca berapa order yang terbuka. Misalkan dia ada open dia akan tahu opennya ada 1. Ya, seperti itu. Fungsinya apa nanti saya jelaskan. Setelah Anda copy ini, Anda copy lagi, Anda buat lagi, yaitu ini plugin GoAV, sebetulnya plugin ya, atau void ini ya. Ini GoAV ini adalah untuk menjalankan fungsi averaging. Kita copy aja ke bawah, terus 12. Nah, sampai sini batasnya nih ya, modify SL nih ya. Copy, kita taruh di bawah ini, masih di global area. Nah, kita sambil edit-edit, kita buang magic number seperti ini ya. Jadi ini fungsinya adalah melakukan averaging. Kita delete magic number-nya di sini. Semua target magic number kita delete. Kurungnya sisakan, jadi ada kurung di sini sama kurung di sini ya. If tuh wajib ada kurung di sini, kurung di sini. Kurung biasa, pun kurung kurawal. Turun lagi. Nah, ini tadi multiply-nya kita hapus karena kita nggak perlu penggandaan nih. Jadi ini kita delete, multiply AV ini kita hapus. Sisakan tampilan seperti ini. Jadi ada kurungnya di sini, kurung di sini ya, seperti ini. Nah, ini ada magic number, kita isi 0. Di mana 0 maksudnya adalah tidak menggunakan magic number. Karena di konsep order sign ini, di fungsi order sign ini udah baku isiannya, ada magic number, komen. Kalau tidak kita isi, kita jadikan dia 0. Kemudian ini kita hapus lagi multiply-nya karena tidak butuh penggandaan. Magic number kita ganti 0. Coba kita compile. Nah, ada error, 2 error, yaitu modify SL, di mana di sini kan ini adalah fungsi averaging ya. Averaging itu akan maksudnya membuka posisi baru. Saat kita buy, harga naik, posisi baru. Nah, di sini SL-nya itu belum dimodifikasi karena di posisi pertama itu kan SL-nya di sini. Misalnya kita open manual, SL sembarang lah. Nah, saat kita open di sini, nanti itu SL-nya kan akan di sini. Nah, ini SL ini harusnya berpindah ke sini. Kalau kita open sampai sini, SL-nya kan di bawah 10 pip nih. Nanti semua SL ini dan ini akan berpindah ke sini. Jadi memodifikasi SL namanya. Makanya kita bikin void atau plugin modify SL. Ya, free profit sudah kita buat. Ini modify SL. Kita kopas sampai bawah sini. Oh ya, bagi Anda yang langsung mengcopy di sini, menyalin di sini, di pause-pause ya videonya ya. Nah, di sini modify SL, kita cari lagi yang ada magic number, kita hapus. Ini ada magic number, hilangkan magic numbernya, hilangkan magic numbernya. Yes, 12-an. Nah, ini kemudian ke bawah lagi, jadi Anda pause ya, ke bawah lagi. Ini ada magic number, kita hapus juga. Kalau Anda sudah punya skripnya, enak. Skrip yang dulu enak, tinggal kopas aja, kita ikutin ini. Setelah itu coba kita compile. Sudah tidak error, berarti ini sudah ada plugin untuk averaging. Ini ya, bisa ulang lagi, mungkin saya kecepatan, nggak sempat di pause. Ini averaging, turunkan lagi. Nah, ini sampai sini ya, sampai sini ini averaging. Oke. Kemudian yang ini bawahnya ini modify SL untuk merubah SL, modifikasi SL nih. Saya ini silakan pause. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, bagaimana mengintegrasikan kepada trading manual kita? Nah, di sini di bagian on tick ini kita ganti aja seperti biasa pakai instart. Ganti aja INT start kurung buka, kurung tutup. Nah, ini ada kurung kurawal. Terus di sini kita tulis return. Kurung buka 0, kurung tutup, titik koma. Kita coba compile dulu apakah ada error. Kalau saya melakukan sering compile ya. Jadi untuk kalau error itu langsung ketahuan error di mana. Kalau kita udah terlalu ngetik banyak banget, kita compile error, kita harus cari nih errornya di mana. Oke. Nah, setelah itu kita bikin fungsi seperti ini. Kenapa sih bisa terjadi marking, bisa terjadi averaging ini? Yaitu saat kita open manual, kan kita ada posisi pertama nih. Nah, kapan dijalankan averaging?
kapan dijalankan plugin ini, GoAV ini, yaitu saat ada posisi pertama. Minimal ada open posisi satu lah. Jadi satu ke atas, ada satu, dua, atau tiga posisi itu nanti averaging akan berjalan terus. Caranya kita buat di sini setelah instart ini dihapus saja. If, nah total order count yang tadi kita copy ya. Nah ini total order count ini, if total order count lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi kalau ada satu posisi dia akan berjalan averagingnya. Ada dua posisi averaging berjalan. Kalau Anda isi terrecord sama dengan 1, jadi saat open pertama nanti dia averaging nih 1 detak. Tapi kan ini udah 2 nih. Nanti dia nggak akan jalan lagi, jadi nggak akan averaging lagi karena Anda hanya batasi open 1. Oke. Nah, seperti ini Anda enter, Anda kurung kurawal, Anda panggil plugin atau void GoAV. GoAV seperti ini ya. Kurung buka, kurung tutup, titik koma, enter, kurung kurawal. Anda coba compile. Nah, total berarti kan saat total ordernya terbuka ada 1, dia akan menjalankan fungsi ini, di mana fungsi ini akan melakukan averaging. Dan jika sudah terjadi averaging, misalkan nih jika sebelumnya ada open buy, maka dia akan melakukan averaging dengan lot yang sama. Tentunya dengan stop loss, nanti akan dimodifikasi dengan ini. Nah, modify SL. Modify SL lari ke sini, dia akan mencari yang mana open buy. If open buy, maka lakukan modify. Nah, modify order lot sama new SL. Jadi stop loss yang baru. Di mana stop loss yang baru ini akan menyamakan semua stop loss yang ada. Oke, sepertinya sebenarnya sudah cukup nih. Jadi nggak terlalu panjang ya, karena kita sudah mengadopsi file script yang terdahulu. Kita compile dan bisa segera digunakan. Nah, biasanya penggunaan kayak gini nih cocoknya adalah mungkin untuk Mas ini tadi ya. Mas siapa sih ini? ID-nya RC Haikal. RC Haikal ini mungkin dia kepengen, jadi ini kan cocoknya kalau saat lagi spike tinggi ya, naik trending gitu ya, itu langsung buy di sini, nanti dia akan buy, turun profit. Jadi mungkin cocoknya di news ya, ada news banyak, siap-siap aja saat news kita langsung open buy, begitu naik langsung. Tapi kalau dia turun ya kita loss, jadi jangan lupa pasang stop loss di situ. Kalau Anda nggak ingin model martingale, kalau model martingale ya digabungkan sama martingale ini, akan jadi rumit lagi. Oke, jadi videonya itu aja. Anda pause ya, Anda pause videonya. Ini tidak saya tampilkan hasilnya karena kenapa? Karena saat backtest kan kita tidak bisa OP manual ya. Jadi nggak bisa kita buktikan. Cuma ini sudah saya tes tadi, udah jalan. Atau kalau Anda pengen gabungan, Anda bisa cek video saya tentang buat button. Button itu bisa Anda gabungkan sehingga Anda bisa membuat button yang Anda backtest, Anda bisa masukkan di situ. Atau nanti akan saya bikin videonya buat button biar backtest ini bisa jalan video saat backtest button ini bisa dipakai. Oke, nanti video selanjutnya ya. Oke, bagi yang suka video saya ini jangan lupa subscribe, share ke teman-teman Anda dengan like-nya dan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan dari update video saya berikutnya. Oke, semoga video bermanfaat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.